Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas sejarah Indonesia, bab 2, yang berjudul Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Sebelum memulai pembelajaran, kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya. 1. Setelah membaca informasi mengenai situasi politik dan ekonomi di Indonesia pada periode 1945-1949, peserta didik mampu mendeskripsikan kehidupan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan secara kronologis. 2. Setelah mengetahui fakta mengenai seringnya pergantian kabinet pada periode 1950 sampai 1959, peserta didik mampu menganalisa ketidakstabilan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal secara cermat. 3. Setelah berdiskusi mengenai strategi untuk melepaskan diri dari blokade ekonomi Belanda, peserta didik mampu mendeskripsikan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dengan baik. 4. Setelah membaca informasi mengenai sistem ekonomi liberal, peserta didik mampu mendeskripsikan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal secara cermat. 5. Setelah mengerjakan tugas, para peserta didik dapat mengevaluasi kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem presidensial. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena digantikan dengan sistem parlementer. Adapun perbedaan presidensial dan parlementer adalah sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada awalnya, KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden, tapi sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor X tanggal 16 Oktober 1945, fungsi KNIP berubah menjadi sebuah majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Selanjutnya, tanggal 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah membentuk TKR pada 5 Oktober 1945. Akan tetapi muncul berbagai permasalahan dalam tubuh angkatan perang. Permasalahan tersebut mendorong ditetapkannya kebijakan RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang yang pada masa Kabinet Muhammad Hatta bertujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Kabinet pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir. Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet tersebut adalah Muhammad Natsir yang berasal dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Beberapa program kerja Kabinet Natsir yang terkenal adalah pendaftaran Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, persiapan penyelenggaraan pemilihan umum, pelaksanaan program ekonomi bernama Gerakan Benteng. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia atas sebuah produk hukum yang diduga menguntungkan Masyumi selaku partai politik koalisi kabinet secara politis. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1950 terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabinet Sukiman. Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet adalah Sukiman Wiryo Sanjoyo yang berasal dari Partai Masyumi. Beberapa program kerja Kabinet Sukiman yang terkenal adalah isu-isu terkait hubungan
industrial atau urusan perburuhan. Contoh, penetapan upah minimum, pembentukan peraturan mengenai serikat buruh, dan gagasan mengenai tunjangan hari raya. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari seluruh partai politik yang ada atas sebuah dugaan penyelewengan teknis dan ideologis yang berkaitan dengan bantuan asing, yaitu Mutual Security Act dari Amerika Serikat. Kabinet Wilopo. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Wilopo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia. Beberapa program kerja kabinet Wilopo yang terkenal adalah saat penanganan konflik internal dalam tubuh militer. Konflik yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 ini berlangsung karena adanya kemarahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mendengar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh para politikus di parlemen. TNI Angkatan Darat tidak setuju, mereka mengajukan protes kepada Presiden untuk turun tangan dan mengatasi politikus yang ikut campur tangan. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari sebuah kelompok bernama Serikat Tani Indonesia atas tragedi konflik berdarah yang bernama Peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet adalah Ali Sastro Amijoyo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia. Beberapa program kabinet Ali Sastro Amijoyo yang terkenal adalah persiapan pemilu tahun 1955, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, dan program ekonomi bernama Sistem Ekonomi Alibaba. Selain itu, kabinet ini berhasil mengurusi persiapan-persiapan pemilu seperti penyusunan dasar hukum yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu. Kabinet mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang menarik dukungannya terhadap kabinet, sehingga mereka secara sistem parlemen, kabinet Ali Sastro Amijoyo kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan. Kabinet Burhanuddin Harahap. Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Burhanuddin Harahap yang berasal dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Beberapa program kerja kabinet Burhanuddin Harahap yang terkenal adalah penyelenggaraan pemilu tahun 1955, harmonisasi hubungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan pemutusan hubungan Uni Indonesia Belanda karena masalah Irian Barat. Kabinet ini harus mundur karena kinerja program kabinet ini hanya sebatas menyelenggarakan jalannya pemilu. Seusainya pemilu digelar, pemenang pemilu tersebut akan menjadi kabinet pemerintahan berikutnya. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Ali Sastro Amijoyo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia. Berbeda dengan yang lainnya, kabinet ini merupakan satu-satunya kabinet yang memerintah melalui pemilihan umum di masa Indonesia era demokrasi liberal. Beberapa program kerja kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang terkenal adalah pembatalan hasil perjanjian konferensi meja bundar sebagai bentuk protes pada Belanda, serta urusan pemerintahan dalam negeri. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Masyumi. Dengan demikian, secara sistem parlemen, kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan. Kabinet Juanda. Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Juanda Kartawijaya yang merupakan tokoh profesional atau teknokrat. Berbeda dengan yang lainnya, kabinet ini menjadi satu-satunya kabinet yang berkuasa melalui mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Soekarno melalui peristiwa yang bernama Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Beberapa program kerja kabinet Juanda yang terkenal adalah musyawarah nasional antar tokoh daerah dan tokoh yang melakukan protes dan pemberontakan, lalu mengupayakan Irian Barat, dan juga deklarasi Juanda. Kabinet ini harus mundur karena adanya perubahan sistem politik yang diajukan oleh Presiden Soekarno melalui sebuah peristiwa besar yang bernama Dekrit Presiden 5 Juli 59. Mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet?
terbukti dalam kurun waktu 9 tahun dari 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Maka jawabannya adalah pada masa demokrasi liberal atau parlementer menganut sistem kepartaian atau multipartai dan tiap-tiap partai lebih mementingkan kepentingan golongannya dan partainya masing-masing sehingga banyak terjadi perselisihan antar partai politik dan banyak terjadi mosi tidak percaya serta pencabutan dukungan yang menyebabkan kabinet jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya atau dalam bahasa Inggris disebut motion of no confidence. Awalnya digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan parlementer seperti Australia dan Inggris. Konsep mosi tidak percaya bahkan telah ditemukan sejak tahun 1780-an, tepatnya setelah kekalahan pasukan Britania dalam pertempuran di Yorktown. Di Indonesia, mosi tidak percaya pernah beberapa kali digunakan, misalnya pada masa demokrasi liberal. Istilah mosi tidak percaya pada dasarnya tidak cukup jika diartikan secara harafiah. Namun, jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mosi diartikan sebagai keputusan rapat, misalnya parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan dari anggota rapat. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan komponen penting dalam aktivitas politik dan perkembangan demokrasi sebuah negara. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada awal kemerdekaan membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Maka pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, pemerintah menyatakan akan membentuk Partai Nasional Indonesia yang diharapkan mampu menjadi wadah persatuan pembinaan partai politik bagi rakyat Indonesia. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Kondisi inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Pemilihan umum 1955. Pemilu pertama yang terjadi di Indonesia dilaksanakan 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang dilakukan pada masa pemilu tahun 55 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Banyak aspek yang bisa diteladani dari pelaksanaan pemilu 55. Kompetisi antar partai, golongan, dan calon anggota parlemen dan anggota konstituante berlangsung sangat sehat. Mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak mempengaruhi pejabat di bawahnya. Nilai positif pemilu 1955 adalah 1. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi, 2. Jumlah orang yang tidak memilih atau golput itu sedikit, dan 3. Kesadaran berdemokrasi dan kemampuan untuk memilih yang baik, padahal pada saat itu jumlah penduduk buta aksara masih banyak. Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Pada 5 Juli 59, Soekarno menetapkan sejumlah keputusan yang penting yang dinamakan Dekret Presiden. Dekret ini dikeluarkan untuk menyelamatkan persatuan negara dan menstabilkan kondisi politik dalam negeri yang sedang kacau. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Karena melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar RIS secara otomatis tidak digunakan lagi.
Konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan pemilu tahun 1955 kemudian ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS sesegera mungkin. Namun hingga tahun 1958, Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya. Faktor kegagalannya adalah perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, dan munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Blok Islam di dalamnya terdapat Masyumi, PNU, PSII, dan PERTI. Kemudian blok sosial ekonomi berisi Partai Buruh dan Murba. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Ini membuat negara terombang-ambing dalam kondisi yang tidak pasti karena landasan konstitusional tidak jelas. Pada saat yang sama, terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Presiden Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengeluarkan dekret. Isi dekret Presiden 5 Juli 59. 1. Dibubarkannya konstituante. 2. Diperlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berlahirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia memperoleh warisan perekonomian yang tidak stabil dari Jepang. Permasalahan tersebut diperparah dengan kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil akibat sering terjadi pergantian kabinet. Sementara itu, Belanda masih belum bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih berusaha memprovokasi rakyat dan pemerintah hingga menghambat kehidupan ekonomi masyarakat sebagai permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa itu. 1. Terjadinya hiperinflasi, yaitu inflasi yang tidak terkendali. Kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis dan di luar kendali yang terjadi di dalam perekonomian suatu bangsa. Yang kedua, adanya blokade ekonomi Belanda terhadap Jawa, Sumatera, bertujuan untuk mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Semua itu dilakukan Belanda agar dapat mengacaukan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, terjadinya kekosongan kas negara. Hal ini terjadi karena adanya blokade ekonomi Belanda dan kegiatan ekspor-impor dihalangi oleh Belanda, menyebabkan kas negara kosong serta pajak dan bea masuk sangat berkurang. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Langkah-langkah pemerintah mengatasi masalah ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Javase Bank, mata uang Hindia, dan mata uang Jepang. Selain itu, tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yaitu Ori, uang Republik Indonesia. 2. Menembus ekonomi Belanda dengan strategi melakukan operasi Popda dan Apwi, melakukan diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation, membentuk Indonesia Office, dan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Ketiga, menyelenggarakan konferensi ekonomi bertujuan menyamakan persepsi dalam penanggulangan masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Keempat, membentuk planning board. Tugasnya adalah membuat rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. 5. Melakukan Kasimo Plan, meliputi rencana produksi 3 tahun dari 1948 sampai 1950 untuk swasembada pangan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi yang bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ekonomi bangsa. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan
BPKNIP. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung pada 1950 sampai 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka. Perekonomian belum tertata dan masih tersendat-sendat. Apalagi setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Namun pengakuan itu didasarkan pada syarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda seperti hasil konferensi meja bundar. Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Jika permintaan ekspor itu turun, maka perekonomian akan melemah secara signifikan. Upaya menggerakkan sektor lain terhambat keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk melejit namun tidak ada tenaga ahli untuk membangkitkan industri. Kendala lainnya adalah Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah. Kebutuhan keamanan tentu harus menambah biaya, belum lagi kabinet yang kerap berganti, menyebabkan program ekonomi tidak berjalan optimal. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun tidak bisa menyelamatkan perekonomian. Sejumlah kebijakan moneter kala itu ada Gunting Safrudin, Gerakan Benteng, nasionalisasi The Javasse Bank, sistem ekonomi Alibaba, persaingan finansial ekonomi, rencana pembangunan 5 tahun, dan musyawarah nasional pembangunan. Gunting Safrudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau centering yang dilakukan Menteri Keuangan Safrudin Prawira Negara. Kebijakan yang berani diambil untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang merosot. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Nasionalisasi The Javasse Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 melalui Undang-Undang Nomor 24 1951. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Demikian materi bab 2 untuk kelas 12 Sejarah Indonesia. Semoga kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.